warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian subuh setiap bulan atau selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ganjaran yang terbaik di sisinya. Pertemuan yang lalu atau yang terakhir kita sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran hasana. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang mukmin yang senantiasa mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ajran hasanah, pahala yang baik. Sudah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajran hasanah, pahala yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling tinggi adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala setidaknya ada dua yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama iman, beriman, kemudian amal soleh. Dan yang mengantarkan seseorang untuk mengerjakan amal soleh adalah karena keimanan. Kita sholat karena ada iman, kita puasa karena ada iman, kita hadir dalam majlis ini karena ada iman. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena dasar keimanan. Ya, makanya dalam hadis-hadis terkait dengan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang berpuasa dengan iman, dengan dasar iman dan penuh harapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Begitu pula siapa yang mendirikan atau qiyamul lail, mulai dari salat tarawih atau yang sempat untuk salat di sepertiga malam terakhir, ya, itu bagian dari hadis ini, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman. Jadi iman yang mendorong seseorang, wahtisaban, dan ada harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan itu diterima. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu pula dengan Lailatul Qadar, ya, di 10 hari terakhir tentu kita memaksimalkan usaha kita, ibadah kita, amalan saleh kita, juga dengan dorongan iman. Wahtisab, karena ada harapan yang kuat, mudah-mudahan Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan. Itu yang terkait dengan ajran hasanah. Kemudian lanjutan ayatnya, makisina fihi abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di antara penafsiran para ulama kita, kekal di dalamnya adalah mereka kekal di dalam syurga. Artinya orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, yang dijanjikan kepada mereka
balasan yang terbaik yaitu surga. Mereka akan kekal. Dan orang yang masuk surga itu pasti kekal. Ya. Kalau sudah masuk surga tidak bakal keluar lagi. Berbeda dengan neraka. Neraka ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang kekal adalah orang kafir, orang musyrik. Adapun yang ada keimanan di dalam dadanya, walaupun itu kecil, dia tidak kekal di neraka. Ya, itu akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi selama ada keimanan, dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dan syahadatnya itu tidak batal, maka dia tetap masuk ke dalam surga. Ya, apakah terlebih dahulu lewat masuk di neraka sebelumnya, dan bisa saja pelaku maksiat itu langsung dimasukkan ke dalam surga atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang kekal di sini artinya pahalanya akan terus mereka dapatkan selama mereka melakukan amalan soleh, ya, beriman dan beramal soleh, maka pahala itu akan terus mengalir kepada mereka, dan itulah yang akan mengantarkan mereka pada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat sudah kita sebutkan adalah dukhulul jannah, dan kebahagiaan dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah ketenangan jiwa, ya. Ketenangan jiwa, jiwa atau kebahagiaan. Selanjutnya, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang, ya, wa yunzira. Allah memberikan peringatan. Allazina, kepada orang-orang, qalu, yang mengatakan, ittakhazallahu walada, Allah mengambil seorang anak. Jadi ini yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka mengatakan bahwa Allah itu mengambil anak. Kata para ulama kita ketika menafsirkan ayat ini, ada 3 golongan yang mengklaim seperti itu, bahwa Allah itu mengambil anak. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa yang diangkat jadi anak oleh Allah adalah Uzair. Itu orang Yahudi. Kalau orang Nasrani, mereka mengklaim bahwa Isa itu, atau yang disebutkan dalam Quran Al-Masih, itu adalah Ibnullah, anak Allah. Itu orang-orang Nasara. Adapun orang-orang musyrik Arab, musyrik Arab dahulu, ketika Nabi SAW pertama kali diutus, yang menjadi keyakinan bangsa Arab pada saat itu adalah menyembah berhala. Mereka mengatakan bahwa al-malaikah, para malaikat itu adalah anaknya Allah. Nah, itu keyakinan orang-orang musyrik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yunziral ladzina, Allah memperingatkan mereka. Yaitu siapa yang diperingatkan? Al-Yahud. Yang pertama orang Yahudi, wan Nasara, orang-orang Nasrani, wal musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan perkataan ini dengan mengatakan bahwa Allah itu mengambil anak tanpa didasari dengan ilmu, tanpa dasar ilmu. Jadi ucapan mereka tanpa dasar ilmu, tidak ada ilmu sama sekali. Itu hanya klaim, Mereka mengikuti nenek moyang mereka, dan nenek moyang mereka pun juga melakukan itu tanpa dasar ilmu. Semuanya tidak didasari dengan ilmu. Semua adalah hanya sebatas prasangka dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Itulah kelakuan orang-orang musyrik.
Ya. Jadi dia melakukan semua itu tanpa dasar ilmu, dan mereka mengikuti prasangka dan hawa nafsunya. Lalu Allah mengatakan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat takhruju min afwahihim. Ya, atau sebelumnya malahum bihi min ilmin wala li abahim. Yaitu tadi yang kita sebutkan, mereka melakukan itu tanpa dasar ilmu, dan juga mereka mengikuti nenek moyang mereka tanpa dasar ilmu. Itu hanya prasangka dan memperturutkan hawa nafsunya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Alangkah jeleknya, ya, kaburat. Alangkah jeleknya kalimat-kalimat atau kata-kata takhruju yang keluar min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kadziba, mereka hanya mengatakan sesuatu dengan kebohongan belaka. Jadi yang dimaksud dengan alangkah jeleknya kata-kata mereka, yaitu pada ayat sebelumnya yang menuduh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengangkat anak, ada anaknya, ya, seperti pada 3 golongan tadi yang kita sebutkan. Jadi alangkah jeleknya ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut mereka. Ya. Jadi ini adalah tuduhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pantas dilontarkan oleh hambanya. Tapi begitulah orang-orang kafir, begitulah orang-orang musyrik. Mereka bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, karena tidak ada yang mengontrol mereka. Apa itu keimanan? Jadi keimananlah yang mengontrol seseorang sehingga dia bisa berjalan di dunia ini dengan baik, bisa berbuat dengan baik, bisa berkata dengan baik, karena ada iman. Jadi kalau tidak ada keimanan, maka seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, dan itu adalah kezaliman yang besar ketika mereka mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala atau melakukan sesuatu yang tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala huna, oleh karena itu Allah mengatakan iyaquluna illa kadziba, mereka melakukan itu atau mengucapkan itu tiada lain kecuali hanya kedustaan. Tidak ada kebenaran sama sekali, ya. Jadi tidak ada kebenaran sama sekali dari apa yang mereka ucapkan, ya. Dengan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, apa yang mereka sampaikan itu, di ayat ini sudah disebutkan itu batal dengan sendirinya, bahwa tidak benar. Yang pertama Allah mengatakan malahum bihi min ilmin wala li abaihim, mereka tidak punya ilmu, mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Begitu pula dengan nenek moyang mereka tidak berilmu, sehingga yang namanya orang tidak berilmu, apapun yang dia sampaikan maka tidak ada isinya, tidak ada manfaatnya. Kalau dia menyampaikan sesuatu tidak ada manfaatnya, karena tidak memiliki ilmu, sehingga tidak perlu percaya. Jadi mereka tidak memiliki ilmu, ucapan-ucapan mereka tidak didasari dengan ilmu. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat jelek kata-kata yang keluar dari lisan mereka. Jadi kalau ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisan seseorang tidak baik, berarti orang tersebut tidak bisa dipercaya. Seperti 3 golongan yang disebutkan oleh Allah atau penafsiran dari para ulama. Jadi memang di sini tidak disebutkan 3 golongan itu, tapi para ulama kita menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah 3 golongan tersebut, al-Yahud, An-Nasara, dan orang-orang musyrik.
Ya, orang-orang musyrik ini lebih pada musyrik Arab, ya, penyembah berhala. Kemudian yang ketiga, kedustaan yang mereka lakukan itu adalah merupakan ciri kemunafikan. Ya, kedustaan yang mereka lakukan adalah ciri kemunafikan yang menyelisihi kebenaran. Ya, orang-orang yang beriman itu ketika dia berbicara dia selalu jujur. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman maka mereka tidak pernah takut untuk berdusta, ya, bahkan menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Kemudian ayat selanjutnya ya, atau sebelumnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi, bersungguh-sungguh untuk menunjukkan atau memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah. Ya, tentu petunjuk yang bisa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidayatul irsyad. Jadi hidayah itu ada dua, hidayah irsyad atau hidayah dalalah, kemudian yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul irsyad adalah berupa peringatan-peringatan. Ya, kita menyampaikan kebenaran kepada seseorang. Kita mengatakan ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil. Kita ajak mereka ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Itu hidayatul irsyad. Ya, kita tunjukkan kebenaran kepada seseorang, kita sampaikan kepada mereka. Ya, atau dengan bahasa sekarang mendakwai mereka, memperingatkan mereka. Itulah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, hingga kita saat ini. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yaitu memberikan keimanan kepada seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Manusia tidak punya wilayah di situ. Kita hanya sebatas menyampaikan. Inilah yang disebut dengan hidayatul irsyad. Sehingga kita tidak boleh memaksa. Ketika seseorang belum mendapatkan hidayah, kita sudah ajak berkali-kali, kita sudah dakwai, tapi belum tobat juga, kita tidak bisa memaksa. Karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendakwai mereka. Terus mendakwai mereka. Ya. Siapa yang dakwai adalah orang-orang yang pendusta yang disebutkan sebelumnya. Ya. Mereka didakwai agar mereka mendapatkan petunjuk. Sa'iyan fi dzalika a'zamu sa'i. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafrahu wa yasurru bi hidayatil muhtadin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan sangat berbahagia ketika ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu tugasnya beliau. Tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya. Jadi segala cara dilakukan oleh Nabi untuk mendakwahi mereka, mengajak kepada Islam. Disampaikan kebenaran dan juga didoakan. Didoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Seperti ketika Nabi mendoakan penduduk Taif, maka itu adalah kebahagiaan tersendiri. Kita pun seperti itu. Selama kita punya keimanan, maka pasti kita berbahagia ketika ada yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ini. Wa yahzanu wa ya'safu 'alal mukazzibina ad-dallin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika ada yang masih berada dalam ketersesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika masih ada yang terus berdusta, seperti yang
dilakukan oleh tiga golongan tersebut. Nah, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka terus, Nabi SAW terus menyibukkan diri untuk mendakwai mereka, menyampaikan Al-Quran ini kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Fala'allaka, maka barangkali engkau wahai Muhammad, fala'allaka, maka barangkali engkau wahai Muhammad, bakhi'un nafsaka, akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati, ala atharihim, bersedih hati setelah mereka berpaling. Illam yu'minu bihazal hadisi asafa, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sekiranya atau barangkali engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, ini barangkali akan mencelakakan, bakhi'un itu mukhlikuha, mencelakakan jiwanya, yaitu dengan terus bersedih, terus bersedih karena mereka tidak mengikuti petunjuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini bisa kita pahami bahwa ketika seseorang mau memeluk agama ini, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Cuman karena mereka belum melihatnya. Seandainya orang-orang musyrik, orang-orang kafir sudah mengetahui bahwa dengan beriman kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengetahui bahwa di situ ada kebaikan yang banyak, niscaya mereka akan beriman. Niscaya mereka akan beriman. Nah, cuman karena hikmah-hikmah dari Al-Quran itu nanti diketahui ketika kita mau mempelajarinya. Dan seseorang mau mempelajarinya harus diimani dulu, mengimani terlebih dahulu Al-Quran itu. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berusaha mendakwai mereka, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala cara yang bisa menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, sehingga beliau bersedih ketika umatnya belum kunjung untuk mendapatkan petunjuk. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di ayat yang lain mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Jadi tidak perlu bersedih. Tapi inilah bentuk girah, semangat yang tinggi dari Nabi, ingin semua umatnya itu mendapatkan petunjuk. Ingin semua yang didakwai itu mendapatkan petunjuk. Sehingga beliau bersedih ketika ada yang sudah diajak tapi belum mau. Karena Allah menginginkan, Rasulullah SAW menginginkan mereka semua selamat dunia dan akhirat.
Mereka semua selamat dunia dan akhirat. Dan kunci kesuksesan dunia dan akhirat adalah beriman, ya. Mengikuti petunjuk ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu lahu innaka la tahdi man ahbabta. Nah, ini yang ayat yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi tidak perlu bersedih, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Walaupun kamu wahai Muhammad menginginkan, sangat menginginkan mereka mendapatkan hidayah, tapi kamu tidak bisa melakukan itu, ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik, ya. Tadi dua hidayah kita sebutkan, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Di ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang kamu cintai, siapa yang kamu ya sukai. Tapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan, berusaha dengan sungguh-sungguh menyampaikan risalah ini, agama ini, agar mereka mengetahui tentang Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ya hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang masih kafir, masih musyrik, ya, belum mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-7 dan 8. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini ayat yang ke-7. Inna, sesungguhnya, ja'alna, kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa yang ada di bumi, zinah, sebagai perhiasan, ya, laha baginya, linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka, ahsanu amala, yang paling baik perbuatannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-7 ini mengabarkan, ya, mengabarkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di muka bumi ini, ya, berupa makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman, tempat tinggal, ya, pohon-pohon yang mengeluarkan buah, ya, semua yang ada di muka bumi ini itu adalah zina, ya, atau hiasan dunia, ya, perhiasan dunia. Linabluwahum, supaya kalian diuji, ya. Jadi apa yang ada di dunia ini adalah ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian kepada hamba-hamba Allah, ya. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14, Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini hampir sama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan indah pada pandangan manusia semua yang berkaitan dengan dunia. Jadi dimulai dari hubbus syahwati minan nisa wal zuyina linasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina, ya, wanita dan anak-anak, ya, itu diantara perhiasan dunia, ya. Tapi wanita menjadi perhiasan dunia yang terbaik ketika dia menjadi wanita yang solehah, ya. Ad-dunya mata', dunia itu adalah hiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus solehah, wanita yang solehah. Begitu pula dengan anak-anak, ya.
Anak keturunan pun juga seperti itu. Dia adalah hiasan. Dan di mana hiasan itu membuat tenang, membuat nyaman, ya, kepada jiwa seseorang. Wal qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamata, ya, al khail di sini binatang ternak, ya. Wal an'am juga binatang ternak. Wal hars, dan sawah, ya, ladang yang luas. Zalika mata'ul hayati dunia, itu adalah hiasan. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah hiasan, ya. Dan sekaligus itu adalah ujian, karena jiwa manusia secara fitrah cenderung kepadanya, ya. Semua yang kita sebutkan tadi cenderung, mulai dari wanita, anak keturunan, dan harta pada umumnya, itu jiwa manusia cenderung, dan itu ujian, ya. Ujian, makanya Allah di sini linabluwakum, supaya kalian diuji, ayyuhum ahsanu amala, supaya mereka diuji siapakah di antara mereka yang paling bagus amalannya, ya. Apakah mereka masih mau beramal dengan banyaknya hiasan-hiasan tersebut? Nah, di antara penafsiran ahsanu amala, amalan yang baik, ya, artinya yang lolos dari ujian itu, mereka tetap beramal, melakukan amalan yang baik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang ikhlas dan benar, ya, jadi dia tetap beramal dengan ikhlas dan benar. Nah, ini pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, ya. Tentu ketika menafsirkan firman Allah pada surah Al-Mulk ayat yang kedua, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, supaya kalian diuji di dalamnya siapa yang paling bagus amalannya. Beliau Fudail bin Iyad mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Para muridnya bertanya, apa yang dimaksud paling ikhlas, paling benar? Kata beliau, innal amal, sesungguhnya amalan itu, idza kana khalisan, apabila sudah ikhlas, ya, apabila dikerjakan dengan ikhlas, walam yakun sawaban, tapi belum benar, lam yuqbal, amalan itu tidak diterima, ya. Jadi amalan dikerjakan dengan ikhlas tapi belum benar, maka tidak diterima oleh Allah. Kita salat dengan ikhlas, semata-mata kita tujukan kepada Allah, tapi dikerjakan dengan cara yang tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Kita puasa, semata-mata kita tujukan kepada Allah, tapi puasanya tidak dikerjakan dengan benar, maka tidak diterima oleh Allah. Selanjutnya, innal amal idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, ketika amalan itu dikerjakan dengan cara yang benar, sudah benar, sudah sesuai dengan petunjuk syariat, benar, tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Kapan diterima? Hatta yakuna khalisan wa sawaban. Nanti amalan itu diterima ketika menggabungkan dua ini, ikhlas dan benar. Wal ikhlasu ayyakuna lillah, ikhlas itu semata-mata ditujukan kepada Allah. Was-sawabu ala ayyakuna ala sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang benar maksudnya adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah yang dimaksud akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling benar, yang paling ikhlas, dan yang paling benar. Ya. Nah, tentu untuk bisa tetap beramal, ya, dengan banyaknya ujian-ujian yang menghiasi dunia ini, ya, ketika masih ada yang bisa beramal, itu luar biasa, ya, itu luar biasa. Artinya dia tidak mau diperbudak oleh dunia, ya. Dia tidak mau diperbudak oleh dunia. Dia tetap ingat bahwa dia diciptakan di dunia ini bukan untuk bersenang-senang di dunia ini.
Dia selalu ingat bahwa Allah menciptakan dia untuk beribadah, untuk beramal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sangat jelas. Itu yang selalu dia ingat. Saya diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Adapun hiasan-hiasan tersebut tidak ada larangan, tetap boleh. Ya. Tapi harus dengan mengikuti petunjuk syariat. Mau mengikuti keinginan kepada wanita, silahkan, tapi sesuai dengan aturan syariat. Kepada harta-harta yang berlimpah, silahkan, tapi sesuai dengan aturan syariat. Sudah diatur. Nah, ketika itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, ya, maka ya tetap bernilai pahala di sisi Allah, tetap bernilai ya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira cukup dulu sampai ayat yang ke-7. Insyaallah besok kita lanjut ayat yang ke-8, 9 dan seterusnya. Iya, demikian kajian kita pada subuh kali ini. Jangan terlalu panjang karena iya, ada beberapa yang ya letih ya, apalagi malam ganjil ya, qiyamul lail, dan bisa jadi tidak tidur ya, jadi perlu istirahat ya, supaya kuat lagi untuk sebentar malam beraktivitas ya. Dan bisa jadi habis ini kita punya aktivitas ya, aktivitas rutin kita ya. Baik, kalau ada yang ingin bertanya boleh ya, ya silakan. Terima kasih. Ya, setelah kita mendengarkan tadi ada dua macam hidayah tadi ini, hidayah berislam dan hidayah taufik. Yang saya mau tanya ke Ustaz, kita kan orang Islam ini tentunya sudah mendapat hidayah. Bagaimana kalau ada orang Islam atau kita di sini tidak melaksanakan salat wajib umpamanya? Apakah hidayah itu ada pada dirinya atau tidak ada? Nah, tapi kita sudah istilahnya Islam ini cuma tidak melaksanakan, sudah hidayah itu dicarikan, tapi apakah hidayah itu ada pada dirinya atau memang tidak ada? Terima kasih. Betul ya. Terkait dengan salat, Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus salah. Yang menjadi perjanjian antara kita ya, kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah meninggalkan salat. Artinya apa? Orang kalau meninggalkan salat ya sama dengan mereka ya, kafir. Tapi tentu dalam masalah ini tidak bisa juga kita langsung memvonis ya semua orang yang tidak salat bahwa dia kafir ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau memang dia meyakini bahwa salat itu tidak wajib, jelas ya dia kafir ya. Nah, cuman kalau terus tidak melaksanakan salat, maka dikhawatirkan dia akan meyakini, dia akan sampai pada tingkat pemahaman bahwa salat itu tidak wajib. Nah, itu bisa menyebabkan mereka ya kafir alias ya keluar dari ya Islam ini. Ada orang yang tidak salat bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi karena kemalasan ya, malas. Maka ketika dia tinggalkan salatnya, dia berdosa ya, dia berdosa ya, ketika dia tinggalkan salatnya dia berdosa. Apakah tidak ada iman? Ada iman tapi lemah ya. Ada iman tapi lemah ya. Kalau iman itu lemah, mau mendorong seseorang untuk melakukan ibadah yang besar itu berat ya. Ibaratnya mobil mau didorong, tapi yang mendorong adalah anak kecil ya. Berat ya. Begitu pula dengan salat. Kalau dia tidak punya iman yang kuat untuk mendatangi ibadah salat itu, maka ya berat ya. Ini orang yang malas-malasan. Maka perlu pembiasaan ya. Dikumpulkan dulu tenaga ya, berupa keimanan, dikuatkan
Keimanan itu supaya bisa mendorong dia untuk melakukan amalan saleh. Karena setiap amalan saleh yang kita lakukan, kita butuh hidayah dari Allah. Tadi kita sebutkan hidayah itu ada dua, hidayah irsyad dan taufik. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, walaupun hidayah itu ada dua, tapi setiap saat kita selalu butuh hidayah dari Allah. Setiap saat kita butuh hidayah dari Allah. Kita mau salat, butuh hidayah. Ya. Kita mau puasa, butuh hidayah. Kita mau baca Quran, butuh hidayah. Kita mau bersedekah, butuh hidayah. Artinya semua amalan saleh yang ingin kita lakukan itu kita butuh hidayah dari Allah. Ya. Karena kalau tidak ada hidayah dari Allah, kita tidak melakukan. Ya, jadi hidayah yang dimaksud di sini adalah dorongan untuk melakukan amalan soleh tersebut. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Kalau ada yang belum melakukan amalan soleh, misalnya dia rajin salat, tapi ada amalan soleh yang lain yang belum dia lakukan. Dia belum bisa lakukan karena dia belum dapat hidayah. Dia belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah selalu petunjuk kepada Allah setiap saat. Allahumma inni as'alukal huda. Selalu meminta petunjuk kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, atau ala ta'atik. Teguhkan pendirianku dalam ketaatanmu. Jadi minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan keteguhan untuk selalu melakukan ketaatan. Karena hidayah itu datangnya dari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita berniat ingin melakukan sesuatu, tapi ketika sudah tiba saatnya kok sulit, ya, berat, padahal sudah ada kemauan, tapi berat, belum ada hidayah. Ya, jadi disinilah pentingnya selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, karena hidayah itu semata-mata datangnya dari Allah. Termasuk ilmu pengetahuan. Ya, ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Itu bagian dari hidayah. Ya. Allahu a'lam. Ya, silakan. Pernah dengar hidayah bayang apa? Bayan sama aja dengan irsyad, ya, dengan dalalah, penjelasan. Ya. Bayangkan penjelasan, penyampaian. Ya, sama dengan irsyad juga, penyampaian. Dalalah menunjukkan, ya, menunjukkan ke jalan yang benar, mengarahkan. Ya, kalau taufik itu memang iman wal Islam, ya, dan hanya hak Allah yang bisa memberikan itu. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa. Ya, jadi sama aja bayan, irsyad, dalalah, itu sama semuanya. Nah, kita sudah punya itu, sudah dapat. Ya. Tinggal dipertahankan dan ditingkatkan. Ya. Hidayah taufik, alhamdulillah kita sudah dapatkan bahkan dari lahir. Ya. Tinggal dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan. Karena tidak ada jaminan apakah hidayah taufik ini akan terus bersama dengan kita hingga akhir hayat. Ya, tidak ada jaminan. Ya. Kita pernah bahas ya di sini tentang surah Al-Maidah ayat 54 itu. Ya, dan di antara pembahasan kita di situ adalah ya, siapa yang tidak menjaga hidayah maka akan dipindahkan ke yang lain. Ya, makanya kan ada yang murtad. Ya, yang murtad, ketika dia murtad, Allah tidak rugi, tapi hidayahnya itu dipindahkan ke yang lain. Iya, dipindahkan ke yang lain yang lebih siap tadi dengan 5 cirinya itu yang disebutkan di Al-Maidah 54 itu. Ya, jadi kalau orang dimurtadkan itu bukan berarti Islam itu berkurang. Pindah ke yang lain, dipindahkan. Dan dia tidak perlu tahu pindah ke siapa hidayahnya. Ya, Allah yang maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan ya hidayah. Ya. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.